Oke, sekarang kita masuk ke dalam visi KPU. Kenapa KPU mengatakan bahwa visi mereka sekarang adalah pemilu sebagai integrasi bangsa, sarana integrasi bangsa, gitu ya. Nah, saya kira ini visi yang sangat cocok sekali di tengah-tengah bangsa yang masih terbelah, gitu ya. Buntut dari pemilu 2019 dan kemudian pilkada 2017, pilkada DKI yang sangat memecah belah itu, gitu ya. Dan sampai sekarang masih. Nah, saya kira visi ini pas sekali. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Tentu harapannya bahwa dengan visi ini maka pemilu ini memang kontestasi. Tentu saja akan ada perpecahan, pasti itu. Ya, sebagai kontestasi bahkan kita katakan ini konflik. Tetapi konflik yang sudah diubah dari konflik fisik yang berdarah-darah. Di Indonesia zaman kerajaan dulu kan kalau perebutan kekuasaan itu berdarah-darah, bahkan bunuh-membunuh kan. Nah, di pemilu ini konflik fisik itu diubah menjadi konflik verbal. Ya, bisa saling berseteru, ya, salinitasasi bahkan. Tetapi itu hanya sebatas verbal. Nah, itu meskipun pemilu itu merupakan momen di mana terjadi perpecahan, tetapi karena pemilu ini dikerjakan oleh banyak pihak, maka pemilu itu bisa menjadi sarana integrasi bangsa. Jadi pemilu bukan urusan KPU saja, bukan urusan Bawaslu saja, tetapi pemilu urusan kita semua. Kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama untuk mensukseskannya. Nah, dari sini ya, sebagai pengajar Pancasila saya jadi ingat gotong royong. Kata Bung Karno, Pancasila kalau dijadikan satu sila, maka kita akan mendapatkan gotong royong. Jadi visi KPU ini yang intinya adalah kerjasama, saya bisa melihatnya sebagai ya ini sebenarnya implementasi dari Pancasila. Gotong royong, bergotong royong, bekerja sama untuk mensukseskan rekrutmen kepemimpinan, sehingga setelah 2024 itu kita akan mendapatkan pemimpin bangsa yang baik, kemudian para pemimpin di legislasi yang baik, ya, dan juga tentu saja di November kita akan memilih pemimpin kepala daerah dan kemudian diharapkan menghasilkan kepala daerah yang baik. Oke, lanjut. Mungkin sudah terlalu lama. Oke, lanjut lagi. Ya, ada beberapa kunci sukses yang dilakukan KPU. Ya, yang pertama adalah partisipasi masyarakat tinggi. Nah, ini bagian dari mengejar kunci sukses itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang di sini diharapkan sebagai menjadi layer pertama KPU, ya, katakanlah sebagai peserta TOT, training of trainer, di mana nanti diharapkan bisa melibatkan pada layer kedua, layer ketiga, gitu ya, bahwa pemilu itu sudah dimulai loh tahapannya. Gitu. Ayo kita awasi, ayo kita pantau bersama agar kemudian setiap tahapan itu bisa berlangsung baik dan kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Kemudian sebagai partisipasi juga kunci sukses lainnya adalah koordinasi, kolaborasi. Karena itu KPU memang bekerja sama dengan berbagai instansi, bekerja sama dengan berbagai pihak, ya, termasuk dengan CSO dan lain sebagainya untuk mensukseskan ini. Ya, membuat sosialisasi di mana-mana, bekerja sama dengan Komisi 2 antara lain adalah untuk mensukseskan ini agar kemudian pemilu kita itu tidak hanya baik secara prosedural, tetapi juga secara substansial. Lanjut, Mas. Oke, langkah-langkah menjadi pemilih cerdas itu seperti apa? Kita semua ini calon pemilih, tetapi pemilihnya jangan pemilih yang kalau istilahnya Rocky Gerung itu dungu, gitu ya. Janganlah jadi pemilih yang dungu, tapi jadilah pemilih yang cerdas. Ya. Pemilih yang cerdas itu seperti apa? Pemilih yang cerdas yang mendasarkan pemilihannya itu pada berbagai pertimbangan-pertimbangan rasional. Apa saja yang bisa menjadi bahan pertimbangan? Visi misi calon. Kalau visi misi calon itu sesuai dengan harapan kita dan kita harapkan bahwa calon itu akan memperjuangkan kehidupan kita, aspirasi kita, maka pilihlah itu, gitu ya. Selain visi misi, kemudian juga track record. Kita lihat apakah, terutama ini bagi calon incumbent, apakah calon incumbent ini memang telah membuktikan pemihakannya kepada rakyat, kepada kita semua, kepada konstituen. Kalau dinilai sudah
memberikan peminatannya, ya jangan ragu-ragu gitu ya. Meskipun memilih itu adalah hak, ya, tetapi adalah lebih baik untuk menggunakan hak pilih kita, menggunakan kedaulatan kita. Karena para founding fathers, para pejuang kemerdekaan sudah luar biasa dengan darah dan air matanya yang membuat kita merdeka dan juga kita berdaulat. Masa kita tidak manfaatkan itu, gitu ya. Nah, saya kira sayang sekali kalau kita misalnya tidak peduli dengan masa depan bangsa, gitu ya, dengan pemilu ini, gitu ya. Kemudian yang lain mengikuti informasi, ya. Tentu saja informasi terkait pemilu itu sangat penting, ya. Karena tanpa mengikuti informasi tentu saja kita tidak akan pernah tahu, dan nanti pada saat memilih menjadi seperti memilih kucing dalam karung, gitu ya. Maka tentu saja setiap tahapan itu harus kita ikuti informasinya. Dan kemudian ada poin-poin lain untuk menjadi pemilih cerdas. Oke, lanjut Mas. Oke, ini terakhir, peran serta apa saja yang diharapkan dari rakyat. Pertama, tentu saja sebagai pemilih, ya, memilih calon-calon yang diharapkan akan memperjuangkan nasib kita. Kedua, kalau Anda berminat menjadi pemantau, silakan daftar kepada lembaga-lembaga pemantauan yang ada di sini. Di sini ada lembaga pemantauan apa saja? Anda tahu ada JPPR ada di sini? JPPR ada tidak di waktu ini? KIPP? Tidak ada. Atau lembaga lokal, pemantau lokal ada? Saya ingin tahu ada nggak anggota pemantau sekarang? Di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada buat. Kalau tidak ada buat. Kalau tidak buat sendiri, gabung dengan lembaga pemantauan yang sudah ada. Ada di DPR, ada KIPP, ada lembaga-lembaga di setiap universitas. Saya kira ada lembaga pemantaunya. Anda tinggal datang, kemudian buat cabang di sini. Itulah bentuk peran serta yang lebih besar daripada sekedar memilih. Saya kira di Palembang semua lembaga pemantau ada, ya, semua lembaga pemantau ada tinggal datang. Dan kemudian membuat cabang di sini untuk melakukan pemantauan di waktu ini. Jangan sampai kemudian proses-proses itu sudah terpantau, ya, dan kemudian dibajak oleh tadi kekuatan-kekuatan uang, dibajak oleh mereka yang memiliki hasrat kekuasaan yang buruk, gitu. Saya kira itu penting sekali. Kemudian bagi Anda yang ingin terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, nah, tadi Pak Ketua KPU Fokus sudah mengatakan sebentar lagi dibuka PPK, ya, PPK, kemudian sebentar lagi setelah itu PPS untuk desa, ya, data. Pergunakanlah kesempatan ini untuk memberi memperlihatkan peran serta kita yang terbaik bagi Republik ini, bagi masa depan kita juga, gitu ya. Di Bawaslu saya kira sudah berjalan proses pembukaan Panwascam, kemudian pengawas desa, dan nanti menjelang pemilu ada pengawas TPS. Anda bisa ikut mengawasi TPS kalau menjadi pengawas TPS. Oke, saya kira itu sosialisasi yang dipersiapkan materinya oleh KPU. Semoga ini bisa lebih membuka cakrawala kita terkait dengan pemilu yang sekarang sudah berjalan, yang sekarang sudah bergulir. Saya harap ini bisa menjadi pemantik diskusi nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum.